Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 kali ini yaitu tentang budaya positif. Desiminasi akan dipaparkan pada ruang komunitas belajar Yuk Makan Kolak Peyem seri kedua di SDN Jati Asih 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Dalam seri kedua, Yuk Makan Kolak Peyem, mari kuatkan kolaborasi, lakukan perubahan yang energik untuk maju. Melalui desiminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 yang akan dilakukan oleh 2 CGP Angkatan ke-7 Kota Bekasi, Ibu Ernalisa SPD dan Ibu Irmawati SPD. Desiminasi ini dilakukan pada menggerakkan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus. Hari ini kita buat keyakinan
8 keyakinan kelas. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu anak satu keyakinan kelas. Nah, sama dong. Hah? Satu aja. Udah? Boleh dikasih nama bawahnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan atau keyakinan kalian. Misalnya kalian mau belajar di dalam kelas, kelas itu harus seperti apa? Oh, udah boleh dilempar. Jangan dilatih di sini lagi-lagi. Yang kedua di sini. Ada udah dikasih nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk acara diskusi hari ini. Atas peluangan waktunya di sini kita akan melakukan diseminasi
kasih untuk modul 1.4 yang bergantian 2 sesi. Sesi pertama itu saya dan sesi kedua Bu Irma. Diseminasi hari ini kami juga mohon maaf jika mengganggu waktunya dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Adapun budaya positif ini adalah salah satu poin nilai yang akan diambil terkait dengan CGP angkatan 7, yakni pada modul 1.4, 2.3 dan 3.3. Di rubrik penilaian kami membutuhkan dokumentasi waktu 60 sampai 120 menit. Artinya nanti saya dengan Bu Erna berkolaborasi untuk mendiseminasikan apa itu budaya positif yang semuanya ada 6 modul. Nanti Bu Erna 3 modul dan saya 3 modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk diseminasi tugas kami CGP angkatan 7 pada modul 1.4. Diseminasi pada kesempatan ini saya ambil tema menumbuhkan dan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantoro menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Lampiran 1 Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun 1 nomor 1 234 nomor November Desember 1936. Maksud di sini kita seorang pendidik itu disamakan sebagai seorang petani, dan anak didik kita adalah benih yang akan tumbuh, di mana seorang petani hanya tugasnya menuntun tumbuhnya benih tersebut. Agar tumbuhnya benih tersebut sesuai dengan keinginan kita, maka sebaiknya lingkungan atau sekolah yang tempat mereka jadikan lahan benar-benar kondisinya budaya positifnya itu terbangun dengan baik. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sedangkan guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya anak terlalu ditekan, akan lingkungan belajarnya memang gak nyaman, selalu dimarahi oleh gurunya, di rumah udah dimarahin, di sekolah juga dimarahin, pastinya dia belajarnya juga tidak akan sangat nyaman. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sampai sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Sesuai dengan judul modul 1.4 itu budaya positif. Mari kita sama-sama amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi anut dan yakini sendiri. Untuk itu,
menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik, seorang pendidik pemimpin pembelajar, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pembelajaran, pengembangan potensi murid. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Sangatlah penting ya Bapak Ibu. Pendekatan dan bagaimana cara kita melakukan tindakan yang positif akan berpengaruh pada hasil yang akan kita capai. Standar Nasional Pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, pada modul kali ini 1.4 saya berkolaborasi dengan Bu Irmawati CGP yang sama-sama kita menjadi tugas bersama. Di sini modul ini terasa sangat berat karena ada enam poin yang harus kita pelajari dan harus kita imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita sama-sama membagi tugas karena posisinya di sama-sama satu sekolah. Maka untuk poin 1, 2, dan 3 itu saya akan menyampaikan di sesi 1. Kemudian untuk 4, 5, dan 6 akan disampaikan Bu Irma pada sesi 2. Nah, eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Untuk poin saya ketiga itu. Nah, yang pertama yaitu konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari contohnya adalah sebagai berikut. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru pasti yang menjadi kontrol muridnya, ya kan? Selama ini murid tidak mempunyai kewenangan untuk bisa mengontrol dirinya, tetapi guru yang selalu mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang selama ini terjadi menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Juga Bapak Ibu, selama ini kan kalau anak-anak mau melakukan sesuatu pasti dia mengikuti apa yang guru perintahkan. Nah, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita.
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid tuh nggak punya kreativitas, semua tergantung guru gitu kan, istilahnya mengikuti apa kemauan guru. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang-kadang ya dengan sindiran atau enggak, istilahnya selalu menjudge ini salah, tapi nggak diterangkan apa sih kesalahan mereka gitu kan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak, bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memang karena kalau kita paksa si murid itu bukannya malah ini, jadi dia tuh istilahnya merasa terpaksaan melakukan sesuatu. Nah, coba. Nah, di sini ada tantangan. Misalkan salah satu pasangan ya, salah satu dari Bapak Ibu menggenggam sesuatu di dalam tangannya. Nah, bagaimana caranya si guru A memegang sesuatu dalam tangannya, tetapi pada guru B berusaha untuk membuka agar mengetahui apa yang ada di dalam tangannya. Biasanya guru A itu akan memegang erat atau tidak akan membuka apa yang menjadi ya di kepal, menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, tinggal bagaimana si guru B membujuk atau memberi, istilahnya bagaimana caranya dia agar dapat si guru A itu membuka. Mungkin guru B itu punya cara-cara, bahkan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ada ruang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, biasanya di situ kan posisi kontrolnya itu ada di A apa B. Kalau misalnya kepalan tangan itu ingin dibuka atau tidak, pastinya di A ya. Tergantung dia itu terprovokasi atau dia mempunyai komitmen untuk membuka rahasia tersebut, maka yang menjadi posisi kontrol adalah si guru orang A tersebut. Nah, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Stimulus respon yang selama ini terjadi adalah realitas kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Selama ini kan ya anak-anak dianggapnya sama semua kan, padahal kebutuhan mereka berbeda-beda sebenarnya. Kemudian seorang melihat hal yang sama, ya selama ini guru pastinya kamu harus mengerjakan ini, ya kamu yang lainnya juga harus mengerjakan ini. Tapi padahal setiap murid itu tidak mempunyai gambaran yang sama, tetapi memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini ya egoisnya kita, ya kita menganggap ya orang harus mempunyai gambaran yang sama. Padahal ya memahami pandangan orang kan beda-beda. Orang lain punya dunianya, punya penilaian yang lain terhadap orang lain, nggak harus sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap anak yang melakukan perilaku buruk biasanya dia mempunyai alasan tertentu dan tujuan tertentu mengapa dia sampai melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir model berpikir menang kalah. Yang teori kontrolnya ada model berpikir menang-menang. Jadi pada tahap ini sebisa mungkin paradigma lama untuk pelan-pelan dirubah, pelan-pelan
merubah paradigma memang awal-awalnya sulit, tapi mudah-mudahan bisa terbiasa nanti. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini Stephen R. Covey dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Memang sulit merubah paradigma lama, itu sulit kan? Kemudian, bila ingin mendisiplinkan orang lain, cara efektifnya adalah jadilah contoh baik dalam penerapan. Role model atau apa ya istilahnya? Uswatun hasanah. Menjadi toladan. Ya sulit, kitanya juga harus merubah diri menjadi tauladan baik. Diharapkan disiplin yang terbangun dalam diri adalah dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Merdeka bukan hanya bebas dari segala sesuatu tanpa aturan yang mengikat sebagai kontrol. Bukan berarti merdeka belajar, tapi merdeka segala-galanya, tapi tidak harus ada kontrol. Nilai-nilai kebijakan yang universal ada pada profil pelajar Pancasila sebagai 6 dimensi yang seharusnya menjadi pembiasaan terhadap siswa dalam proses pembelajarannya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar berkritis, berkemedaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini dimensi yang memang harus di luar kepala kita hafalkan. Nah, yang kedua, poin kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, kadang kan guru emosi ya tanpa kontrol, kadang-kadang keluarkan entah itu verbal yang menyakitkan, kadang-kadang gitu ya. Disiplin dalam suatu bentuk konsekuensi, beda halnya dengan hukuman dan konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Walaupun umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, tetapi murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran itu murid sudah tahu sebelumnya, nggak ujuk-ujuk lah istilahnya dibuatnya, tapi murid dilibatkan. Nah, di sini Alvin Cole wawancara mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak kalau berbuat salah itu selama ini kan selalu dihukum tanpa diberikan alasan, ya kan istilahnya. Tapi tidak diberikan konsekuensi untuk dia belajar akan kesalahan yang dia buat. Selama ini seperti itu. Ya kamu salah, ya udah harus hukumannya seperti ini. Entah itu membersihkan WC lah, atau kadang-kadang menyapu, mengelilingi lapangan, itu yang selama ini kadang-kadang diberikan hukuman kepada siswa yang bersalah. Sebenarnya itu sangat tidak baik. Setelah tahu modul ini, saya jadi introspeksi diri istilahnya. Oh ternyata salah yang memberikan hukuman kepada murid, bukannya malah dia belajar untuk berperilaku baik, tetapi kadang-kadang malah menimbulkan rasa dendam terhadap gurunya kan istilahnya. Nah, restitusi, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbarui kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan restitusi tentunya murid akan belajar kesalahan mereka apa, kemudian apa yang konsekuensi yang harus dilakukan. Nanti di poin restitusi yang lebih lengkapnya akan disampaikan dengan Bu Irma. Ada contoh-contoh restitusi dari setiap masalah yang ada. Nah, sekarang ada kuisis ya. Nanti saya share di grup, bisa diisi untuk jawabannya. Jadi kira-kira apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu, pengen tahu gitu. Bisa langsung Bapak Ibu coba di grup untuk dibuka tesisnya. Buka nggak? Bisa langsung ada ininya nggak, pertanyaannya masuk nggak? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat benar. Iya. Ada pilihannya hukuman. Iya. Langsung isi aja. Berjalan kok itu. Gimana Bu? Masuk nggak? Masuk nggak? Ada berbuka soalnya kan? Buka nggak soalnya? Ini kan? Nah. Bisa nggak? Hah? Masih lebih. Tunggu. Lanjutkan dengan Google, Microsoft. Ini yang ada aku nih. Saya buka aja Google Facebook. Tulis style ya Bu. Tulis style. Sekolah. Tuh, coba link yang kedua. Saya kirim. Bisa nggak? Berarti kembali lagi nih. Iya boleh. Bisa. Mulai ya Bu. Bisa. Nah itu bisa. Hanya memilih hukuman, apa konsekuensi atau hukuman. Iya. Yang link kedua coba langsung. Yang kedua nggak? Oh ini. Kalau lari
Kadang-kadang terjebak. Iya 14. Itu berapa? 60%. Oh, berarti ada yang salah dulu. Hah? Ada yang salah dong. Iya salah. Tadi terjebak. Ya? Dulu. Jadi sama deh kerja yang ini deh. Ya, salah. Selesai semua. Dan ya Bapak Ibu. Nanti jawabannya yang benar semua siapa yang kira-kira? Nggak tahu ya. Nah ini jawabannya. Pertama mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ternyata itu sanksi ya Bapak Ibu. Sanksi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar adalah sanksi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya itu adalah hukuman. Menjemur, anak-anak suruh lari itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, ternyata itu hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah sanksi. Jadi dia melakukan hal kesalahan mencoret tapi dia disuruh membersihkan, ternyata itu sanksi bukan hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit ternyata sanksi. Nah yang selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan adalah sanksi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, nah itu disebut sanksi. Kemudian murid diminta untuk push up, lari ya, ternyata itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan, memang sih maksudnya sehat biar dia sehat, tapi ternyata itu hukuman. Berdiri di depan kelas, wah itu zaman bahasa banget ya istilahnya. Kita dulu juga istilahnya mulai dari diri, jadinya kalau sekolah dulu salah pasti kita disetrap, suruh angkat kaki, pegang kuping, aduh. Ternyata itu hukuman. Dan sampai saat ini pasti ada yang masih membekas di hati. Oh ini gurunya nih dulu nih yang hukum saya. Itu kan istilahnya pasti membekas. Kemudian memberikan coretan yang dibuat di meja, membersihkan itu sama sanksi. Terlambat hadir itu sanksi. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tapi bedanya apa dengan lari yang tadi tuh? Nah, karena perbedaannya itu pas banget pelajaran PJOK, jadi itu disebutnya sanksi. Tapi kalau beda hanya dengan lari yang mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir itu namanya hukuman. Kalau pas pelajarannya sih mungkin itu masih sanksi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya ternyata itu hukuman. Kalau menurut di sini definisi sanksi atau hukuman itu apa? Kalau hukuman itu anak tidak diberikan istilahnya untuk perbaikannya seperti apa, kemudian dijelaskan kesalahannya, ya sudah menghukum saja anak. Tapi kalau konsekuensi anak diberikan istilahnya dia diberikan kegiatan lain yang untuk memperbaiki kesalahan dia, dijelaskan bahwa hal itu salah, kemudian diberikan kegiatan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu gitu istilahnya kalau konsekuensi.
dan sanksi. Kalau hukuman kadang-kadang hanya searah, ya udah dihukum, tapi anaknya ya kadang nerima, kadang gimana gitu kan, kasihan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, identitas gagal, hukuman, ini ada. Nanti saya share aja itunya, materinya ada silengkap. Identitas, konsekuensi, restitusi, ada perbedaannya antara konsekuensi, restitusi dan hukuman itu ada perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ini poin terakhir materi yang saya sampaikan, yaitu keyakinan kelas. Menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas. Menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang itu pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawablah pertanyaan terakhir gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Pasti jawabannya ya biar nggak ditilang istilahnya kan, ya kan? Atau ya, tapi tidak tidak berpikir bahwa itu mempunyai makna keselamatan buat si pengendaranya gitu loh. Jadi sebuah peraturan kadang-kala tidak terpikirkan manfaat atau imbas atau pembelajaran buat si orang tersebut. Hanya peraturan saja kan. Sebenarnya ya enggak juga. Kalau misalnya kayak kita guru gitu, kenapa guru itu harus datang tepat waktu? Aku mau datang tepat waktu gitu lah. Biar istilahnya selama ini juga biar dinilai begini sama kepala sekolah istilahnya kan gitu. Padahal kan sebenarnya kita datang tepat waktu kadang-kadang itu menjadi contoh baik buat murid-murid kita. Tentunya itu sebenarnya itulah keyakinannya yang harus dibangun. Bukan kita mengikuti aturannya, tetapi harusnya keyakinannya harus kita juga bangun. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, kalau kita masuk ke bank atau ke ini kan, nggak pakai masker nih, pasti ditegur gini. Nah, hanya berpikirnya takut kita ditegur atau memang kita nggak bisa masuk. Karena kan sebenarnya itu keyakinannya untuk kesehatan kita sebenarnya kan, untuk kesehatan dan keselamatan kita. Tapi kadang-kadang itu diabaikan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, seperti yang kita sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1, yaitu tadi tentang nilai kebijakan, bahwa menekankan ada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi tuh yang mengikuti aturan, ya udah, aku mah ngikutin aturan aja. Nggak ada tuh mengikuti aturan, melakukan aturan, tapi tergerak dari dalam dirinya tuh jarang istilahnya kan. Kayak contohnya kita sendiri lah Bu, mau melakukan sesuatu ya udah ntar nunggu instruksi aja lah, nggak usah ini, gitu kan istilahnya kadang-kadang. Tapi kan nggak ada yang kita tergerak untuk melakukan itu dari dalam diri kita. Begitupun anak-anak sebenarnya seperti itu sama. Tentang itu guru dan murid sebenarnya sama. Keinginan yang ada dari dalam diri tergerak sendiri itu memang awalnya sulit ya, untuk menggerakkan diri sendiri aja sulit. Butuh energi lah istilahnya. Apalagi untuk menggerakkan orang lain pun juga harus ada keyakinan. Kemudian keyakinan kelas mengarah pada nilai-nilai kebajikan secara universal, dapat dijadikan tujuan dalam menentukan visi dan misi dari sebuah institusi sekolah. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya semester ini aku buat keyakinan kelas seperti ini. Nah mungkin semester depan keyakinan ini tidak sesuai, harus diganti, bisa juga. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu sebaiknya bersama-sama dan disepakati bersama di awal, dijadikan kebiasaan sebagai pendalaman keyakinan. Membuat tabel kegiatan untuk penguatan pemahaman tentang keyakinan kelas, melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas agar sama-sama saling mendalami tugas masing-masing sebagai tanggung jawab bersama dalam memenuhinya. Nah ini contoh kemarin di awal semester, karena kemarin Mas baru dapat modulnya, jadi baru diterapkan di semester ini. Seharusnya di awal semester kita selalu membuat keyakinan kelas bersama-sama. Misalnya apa sih yang kalian inginkan agar belajar kita di dalam kelas itu nyaman? Salah satunya anak-anak, jangan jalan-jalan Bu, saya belajar, katanya gitu. Ya oke, kita catat, tulis aja nanti ditempel. Kemudian apa lagi? Tidak datang terlambat. Oke, kita tampung aja dulu apa yang diinginkan dari mereka. Misalnya kamu kalau nyaman belajar itu apa lagi? Aku maunya ini Bu, belajarnya dengerin ini sambil melihat ini visual atau diberikan materi-materi yang saat ini boleh. Keyakinan kelas lain misalnya piket buang sampah pada tempatnya. Oke, itu kita tampung. Kemarin udah banyak yang saya inventarisir dari anak-anak, alhamdulillah. Ya itu banyak juga sih. Jadi dari yang udah kita dapat baru kita petakan. Oh yang sama-sama ya ini, yang memang mendekati ini ya sama ini. Jadinya nggak semuanya juga gini karena kan kadang-kadang sama, anak-anak sama. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Kemudian ini hasilnya dari anak perempuan itu beberapa ada yang sama dan anak laki-laki juga ada yang sama. Dari situ baru kita, setelah kita petakan baru kita buat seperti ini. Boleh berkreasi ya dengan membuat secara tanpa ataupun dengan poster lain yang lebih variatif misalnya. Nah dari sini keyakinan yang kita buat, kita tempel lah. Sebenarnya saya belum juga tempel karena ini masih istilahnya masih belum di print out. Nah nanti kita tempel di kelas masing-masing untuk menjadikan sebuah keyakinan kelasku. Jadi si anak itu memang ini tuh di kesempatan kita untuk tidak datang tepat waktu, itu udah kesepakatan kita ya. Jadi kalau dilanggar ya udah konsekuensinya apa gitu. Jadi anak tidak merasa itu melanggar aturan karena memang sama-sama kita buat istilahnya. Menjaga kebersihan, saling menyayangi sesama teman, tidak jalan-jalan saat belajar, apalagi nanti ditambahkan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan capek. Kamu harus jangan begini. Dia akan sadar sendiri akan keyakinan yang sudah mereka buat. Ya, mungkin itu materi yang sudah saya sampaikan 3 poin yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada materi-materi yang kiranya cukup panjang nanti saya share di grup biar menjadi masukan ini juga aja. Yang selanjutnya nanti disampaikan Bu Irma untuk 3 materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, ini tadi ada pertanyaan apa bedanya hukuman, konsekuensi dan resolusi. Mungkin bisa sambil dibaca karena kita nggak ada file yang bisa masuk ke slide, jadi itu bentuknya PDF. Kalau kita pakai SMS agak pecah ya dapetin slide-nya. Lalu materi yang barusan keyakinan kelas oleh Bu Erna kurang lebih bentuknya seperti ini. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas ataupun contoh dari keyakinan kelas itu sendiri. Enak sekarang. Sekarang waktunya ini udah berapa? Kita begini apa? Gak dapet kesian. Iya. Saya terkesan
Bu ya, slide-nya. Dijafal. Ini kita berapa slide lagi ya? Boleh, boleh. Tapi di PPT 1 ini Ada PPT 1, PPT 2, PPT 3 itu lain modul. ini aksi nyata. Iya, aksi nyata 1, Ini doang? aksi nyata 2, Aku aksi nyata kirimnya ini dong. 3. Ini buat satu. Itu yang Udah 3. Salam dari Bujung Bu Er. Salam. Selamat Bu Erna, kata Bujung. Iya Bu Pepe, saya sampaikan. Makasih antar saya WA diri. Satu. Kirim saya baru 1. Kirim ulang deh. Baru aksi nyata 1. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam, Nafati. Apakah kamu tahu mengapa ibu memanggilmu, Nak? Ya, saya tahu karena saya mengundang dari teman saya tanpa izin. Apakah kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Ya, saya tahu Bu Guru. Nah, coba sebutkan salah satunya apa? Meminjam alat tulis teman harus dengan izin. Apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Ya, itu melanggar keyakinan kelas kita. Hal apa yang akan kamu lakukan atas kesalahan itu, Nak? Saya akan meminta maaf dan mengembalikan pensel yang saya pinjam tanpa izin Bu Guru. Oke, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kita harus menyadarinya dan tidak akan mengulanginya kembali. Oke, supaya kita akan menjadi anak yang lebih baik. Oke, terima kasih Pati. Sekarang boleh kembali ke kelas. Saya senang saat ibu guru memanggilku karena kesalahan ibu guru tidak memarahi atau menghukum, tetapi memberiku nasihat agar aku tidak mengulanginya lagi dan mau berubah menjadi anak yang baik. Waalaikumsalam, Aldina. Tahu tidak kenapa Bu guru memanggilmu, Nak? Karena aku tidak berdoa bersama teman-teman yang lain. Apakah kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Ya, saya tahu tentang keyakinan kelas. Coba sebutkan apa saja. Mengikuti pelajaran dengan baik, berdoa bersama saat memulai dengan mengakhiri pelajaran. Nah, setelah kamu memahami kesalahanmu, hal apa yang akan kamu lakukan, Nak? Saya akan memimpin doa selama 1 minggu, tidak akan mengulanginya kembali. Oke, terima kasih. Apakah hal itu melanggar keyakinan kelas kita? Tidak berdoa? Ya, Bu Guru, hal itu melanggar keyakinan kelas kita. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus menyadari kesalahan itu agar nanti kita tidak akan mengulanginya kembali. Oke, sekarang kamu sudah memahami kesalahanmu dan akan tidak akan mengulanginya kembali. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Nak. Saya senang saat ibu guru memanggilku karena kesalahan ibu guru tidak memarahi atau menghukumku, tetapi memberi nasihat agar aku tidak mengulanginya lagi dan mau merubah menjadi anak yang baik.